Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wa sadaqal nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jamaahal mukminin rahimakumullah, jemaah muslimin iman yang dirahmati Allah. Mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih diberikan kemampuan dan kemauan serta taufik hidayahnya sehingga dapat menjalankan kewajiban kita berupa salat subuh berjamaah disambung dengan sekedar mudzakarah sampai nanti waktu syuruk. Semoga apa yang kita capai ini Allah jadikan sebagai amal yang makbulatun, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita memasuki awal bulan Dzulqa'dah. Berarti sebulan lagi bulan Dzulhijjah, bulan ke-12. Sekarang bulan ke-11. Itu artinya kita diingatkan lagi oleh Allah tentang satu kewajiban yang kita semua barangkali ada yang sudah melaksanakan, ada yang belum, yaitu kewajiban haji. Kewajiban haji. Jadi kewajiban haji ini kadang-kadang sering dilupakan orang karena nggak populer, Pak. Ini ibadah yang paling susah. Ibadah yang melibatkan badan, materi, mal. Jadi semua terlibat untuk haji ini. Nah, sekarang saya ingin menggarap mengenai haji ini sedikit. Ingin mengingatkan kita semua, terutama bagi bapak-bapak yang belum berangkat ke sana gitu ya. Belum berangkat ke sana. Mudah-mudahan dengan keterangan saya ini kita semua yang belum berangkat tergugah untuk segera berangkat ke sana gitu ya. Baik, haji ini hukumnya wajib. Perintah haji dalam Al-Quran itu ada 3 tempat. Ya, supaya jelas nih ya, supaya jelas dulu kedudukannya. Pertama, haji ini diamanatkan kepada kita untuk menjalankannya dalam Ali Imran. Tapi sebelum Allah perintahkan kita naik haji, Allah ceritain dulu bahwa pertama-tama rumah yang dibangun, gedung yang dibangun untuk manusia beribadat adalah Ka'bah. Jadi bisa kita bayangkan keterangan ini bahwa ternyata Ka'bah itu masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Adam. Nabi Adam. Sedangkan Nabi Ibrahim di kemudian hari nanti bersama-sama anaknya Ismail alaihissalam kemudian merenovasi, merehab. Setelah Ismail ya ABG lah 15 tahun. Makanya ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan kuburan Ibrahim, tapi tempat tapak kakinya Ibrahim waktu dia jadi mandor membina Ka'bah itu. Di awal mulanya Ali Imran ayat 96 menceritakan begini, Pak. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dipakai untuk beribadah oleh manusia lalladzi bi Bakkah, yaitu
bait rumah yang ada di Ka'bah itu di Mekah, ya, mubarakan wa hudau lil alamin, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Jadi itu adalah keterangan Allah sebelum Allah menyuruh kita untuk naik haji. Lalu ayat ini disambung di ayat 97-nya, fihi ayatun bainatun, ya, maqam Ibrahim. Di dalam Masjidil Haram itu, di Ka'bah itu ada tanda-tanda yang nyata, di antaranya ada maqam Ibrahim, yaitu tempat Ibrahim membangun Ka'bah. Lalu Allah janji wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke dalam lingkungan Ka'bah itu pasti hidupnya aman. Janji Allah begitu, ya. Nah, lalu sambung dengan ayatnya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan atas manusia wajib mengerjakan haji ke sana, ke Mekah itu, ke Ka'bah itu, gitu. Bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, mengadakan perjalanan ke sana. Jadi ini wajib. Jadi pertama kali ayatnya ini wajib. Lalu Allah kemudian bukan mengancam, memperingatkan, waman kafaro, siapa yang mengingkari kewajiban haji itu, artinya mengingkari itu nggak mau berangkat, nggak niat, atau yang lain-lainnya. Pokoknya siapa yang ogah naik haji, ya, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan sesuatu dari alam semesta ini. Satu perintahnya. Perintah kedua, Al-Baqarah 196, wa atimul hajja wa umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Nah, mulai di perintahnya tegas. Pertama, sebelum berangkat. Yang kedua, sempurnakan semuanya, haji dan umrah. Nah, perintah ketiga ini yang Bapak sering bilang, haji itu panggilan. Haji panggilan siapa, Pak? Allah. Bukan. Panggilan Nabi Ibrahim. Jadi panggilan Nabi Ibrahim. Karena Allah merintahkan kepada Nabi Ibrahim, panggillah mereka itu untuk berhaji. Panggillah. Maka Ibrahim melaksanakan panggilan itu. Ayatnya ada di Al-Hajj ayat 27, wa azzin fin nasi bil hajj. Hai Ibrahim, panggillah, umumkanlah manusia untuk berhaji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli domir. Mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik, akan datang mereka dari arah penjuru, segala penjuru yang jauh. Jadi 3 ayat ini menunjukkan bahwa haji itu wajib. Kemudian dari hadis gimana? Nah, kewajibannya gimana dari hadis? Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, al-hajju fi kulli am, apakah haji itu wajib setiap tahun? Kata Rasulullah, kalau saya jawab iya, maka kamu akan diwajibkan setiap tahun. Tapi kalau saya jawab enggak, maka kamu enggak akan merasa itu wajib. Maka haji itu 1 tahun, seumur hidup sekali. Kalau kamu punya kesempatan lagi ke sana, hukumnya sunnah. Ya, jadi haji itu wajibnya sekali aja. Nah, kalaupun saya jawab iya tadi setiap tahun, kamu tidak akan sanggup melaksanakannya. Dan walaupun kamu sanggup, kalau kamu lalai, kamu akan diazab. Jadi haji itu wajibnya cuma sekali. Selanjutnya kelebihan harta kita bisa dipakai untuk hal yang bersifat kemanusiaan. Tapi kalau mau berangkat juga nggak apa-apa masalahnya. Nah, ancaman bagi orang yang nggak mau naik haji ini ada. Mampu tapi nggak mau naik haji. Misalnya kita punya uang dan kebutuhan kita udah semua kita laksanakan. Rumah udah kebeli, anak udah kawin, semua udah lulus kuliah semua. Nah, lalu kita punya persediaan harta tapi nggak mau berangkat, maka perhatikan ancaman dari agama ini. Man malaka zadan aw rahilah tablughu ilal baitillah walam yuhajj walam yahujja. Barang siapa memiliki bekal atau kendaraan yang mengantarkannya ke Baitullah,
tapi tidak berhaji, fala alaihi ayyamuta yahudiyan au nasraniyan, maka silahkan pilih matinya mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Hati-hati Pak ya. Kewajiban haji ini juga tercantum dalam rukun Islam. Rukun itu artinya tiang Pak. Jadi kalau Bapak paham ada ayat di Al-Quran yang bunyinya ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Artinya kafah itu minimal rukun Islam yang 5 itu dilaksanakan, termasuk haji ya. Karena Rasulullah berpesan bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu didirikan atas 5 perkara termasuk haji tadi itu ya. Jadi itu kewajiban-kewajibannya. Jadi gimana dong Ustaz kalau misalnya orang nggak mampu sampai mati? Nah ini, jadi pertama, kalau kita pengen sempurna Islam kita, yang penting jangan lihat mampu nggak mampu, lihatnya niat nih, dipasang niat. Saya mau berangkat. Setiap malam, setiap kesempatan berdoa, selalu minta sama Allah supaya sampaikan aku ke Tanah Suci, sampaikan aku ke Mekah, sampaikan aku ke Ka'bahmu, ke rumahmu, Baitullah. Insya Allah nanti Allah akan ijabah, Allah akan tambah. Yang kedua, ketika kita merasa nggak mampu tapi udah niat, maka syariatnya aja. Jalan yang pertama, buka rekening, taruh 500.000. Tak ada kesempatan lagi, taruh 100.000, taruh apa? Nanti sisanya Allah yang bantu. Tapi kalau kita nggak pernah niat, nggak pernah melakukan itu, nggak pernah kelihatan sama Allah bahwa kita kepengen ke sana gitu. Nah itu yang disebut dengan waman kafaro. Kita mengingkari kewajiban haji. Ya. Kita kan pernah begini, sekarang saya udah mampan nih, anak-anak udah pada mentas semua. Sekarang saya tinggal nunggu mati aja gitu. Ya, rumah udah ada, mobil ada, segala macam gitu. Itu godaan setan. Lupa bahwa ada kewajiban yang masih tertinggal, yaitu haji. Mumpung masih muda, mumpung masih belum istilahnya belum uzur banget, maka carilah jalan untuk bisa sampai berangkat ke sana. Itu penting Pak ya, haji itu. Nah sekarang syariat hajinya gimana sih sebenarnya nih? Ya. Haji itu apa sih sebenarnya? Haji itu kapan dilaksanakannya? Ada di dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhuru Ma'lumah. Haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumi. Nah bulan haji ini perlu Bapak tahu, bulan haji itu ada 3. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah sekarang ini, dan bulan Dzulhijjah. Jadi haji ada berapa Pak? Ada 3. Bulannya ada bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Itu bulan-bulan haji, musim haji istilahnya. Jadi yang berangkat bulan Syawal bisa berangkatnya dari bulan Syawal, ya itu namanya biasanya haji tamattu, ya haji yang umroh dulu, terus dia istirahat, baru kemudian ihram lagi untuk melaksanakan haji yang benernya. Lalu di mana haji itu? Haji itu dilaksanakan di 3 tempat, yaitu di Arafah, di Musdalifah dan Mina, kemudian di Masjidil Haram. Cuma 3 itu Pak. Madinah bukan tempat haji. Ya, ini perlu Bapak tahu supaya kita semangat. Di Arafah adalah waktu kita wukuf. Kemudian di Musdalifah dan Mina kita wajib minat. Di Mina kita dapat umrah. Kemudian kita di Mekah kita kemudian tawaf, sa'i dan taharun. Ya, tawafnya ada tawaf qudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada. Semua itu kita laksanakan ketika haji. Ya, jadi sebenarnya nggak berat, cuman karena dia jauh dari kita, maka kita anggap kayak berat gitu ya haji itu. Terus ngapain aja di haji itu? Yang jelas
orang-orang berhaji itu menjalankan rukunnya dan wajibnya. Rukun haji itu ada 4, ya. Rukun haji ada 4. Pertama ihram. Ya, artinya orang berhaji itu pakai seragam. Yang kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf, keempat sa'i. Ya, itu aja yang terserah Pak. Kemudian nanti ada wajib haji, lempar jumroh dan sebagainya itu. Nah, syarat-syarat haji apa aja? Kemungkinan besar kita semua udah terkena syarat haji itu. Yang pertama dia Islam, ya. Yang kedua dia berakal dan balik. Bukan anak kecil lagi nih. Ya, kalaupun anak kecil mau naik haji nggak apa-apa sah, tapi pahalanya buat orang tuanya. Itu jawaban Rasulullah. Yang ketiga merdeka, kita bukan budak semua. Dan yang keempat mampu. Nah, mampu inilah yang sering kita agak tersendat-sendat nih. Mampu haji itu ada 3. Mampu fisik ya, artinya nggak sakit. Kalau kayak saya nih terkena stroke, pasca stroke, kemudian jalannya terus nggak wajib haji. Saya nggak wajib haji lagi, walaupun saya mampu. Jadi fisik itu harus sempurna untuk haji. Kalaupun saya mau berangkat juga sah hajinya, mungkin pakai kursi roda atau pakai apa itu. Tapi intinya orang berhaji itu mampu fisik. Nah, bapak-bapak semua saya rasa mampu fisik, ya. Jadi niatkan dulu, nanti Allah yang bantu. Ya, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Mungkin bagi kita nggak bisa nih. Itu mampu yang pertama, mampu fisik. Mampu yang kedua, mampu materi. Nah, mampu materi ini ketika Rasulullah ditanya, yang dimaksud dengan sabil apa tuh? Kan ayatnya tadi ilaihi sabila. Sabil itu adalah bekal perjalanan dan bekal yang ditinggalkan untuk keluarga. Jadi kalau kita mau naik haji itu kita ada 2 bekal, Pak. Satu bekal untuk keluarga yang kita tinggalin nih, anak istri. Satu lagi bekal untuk kita ke sana. Gitu. Yang sekarang udah dihimpun dalam namanya ONH itu loh. ONH, BPIH ya. Ongkos naik haji, ya. Harus punya itu. Dan ongkos naik haji itu harus tamlikul mulki, dimiliki oleh kita, bukan duit orang, bukan duit utang. Dan bukan duit haram, gitu ya. Ya, mudah-mudahan, insya Allah semua dijabah, amin. Yang ketiga mampu ilmu. Karena Rasulullah berpesan, hus manasikakum, ambil dariku, hus anni ambil dariku manasik hajiku. Jadi kamu kalau mau berhaji lihat aku sa'inya gimana, aku tawafnya gimana. Sehingga kita mesti belajar dengan ilmu. Jadi mampu itu ada 3 ya, mampu fisik, mampu materi, dan mampu ilmu. Ya. Terus apa aja yang kita dapat dari haji ini? Targetnya apa nih orang haji itu? Apakah orang haji itu tujuannya cuma pengen Pak Haji misalnya? Ini untuk Bapak tahu ya. Ada sementara golongan Islam yang membid'ahkan dan mengharamkan panggilan Pak Haji. Katanya takut riya itu. Saya termasuk orang yang setuju tuh Pak. Orang kalau dipanggil Pak Haji itu cambuk buat dia. Motivasi supaya dia bertingkah seperti haji beneran. Jadi jangan khawatir riya. Bagus, tapi jangan jadikan tujuan utama. Saya mau naik haji ya. Ntar kalau udah pulang dari sana kan saya dipanggil Pak Haji. Ntar kalau terawih, kayak langsung kupingnya gitu. Jangan. Itu bukan tujuan yang baik ya. Yang penting ya apa yang kita mau capai sebenarnya. Nah, ada beberapa tujuan ya, terselip dalam beberapa ayat Quran dan di hadis mengenai haji ini. Pertama, orang yang haji itu targetnya adalah dia anti kemusyrikan, anti sesuatu yang berbau musyrik. Apa aja yang berbau musyrik, orang haji akan anti. Karena Al-Quran berpesan, ketika Allah berfirman mengenai Mekah itu, Ka'bah itu kepada Nabi Ibrahim, terselip larangan. Lihat, wa iza bawana li Ibrahim makanal baiti,
Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di Baitullah, dan kami mengatakan kepada dia, la tusyrik bihi syai'an, la tusyrik bi syai'an, jangan kamu mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, kata Allah. Dan sucikanlah Ka'bah itu untuk orang tawaf, iktikaf, sujud, dan orang-orang sa'i. Ini ada di Al-Hajj ayat 26. Jadi ada terselip larangan, jangan kamu sekutukan aku. Jadi yang oleh haji yang pertama adalah orang yang balik dari sana udah pasti nggak doyan sama sesuatu yang berbau kemusyrikan, ya, tahayul, dukun, segala macam, udah nggak doyan. Lihat baik-baik. Ketika orang berangkat haji, orang pakai ihram bersumpah pada Allah, labaik Allahumma labaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, labaik kala syarika laka labaik, aku penuhi panggilanmu, nggak ada sekutu bagimu, aku nggak akan musyrik padamu, innal hamda, segala puji bagimu, wa ni'mata, dan kebaikan untukmu, laka wal mulk, dan kerajaan milikmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Diulang lagi. Jadi oleh haji yang pertama, orang haji yang mabrur tidak akan pernah syirik. Ya, itu. Yang kedua, kalau orang udah haji, jaminan dari Rasulullah akan diangkat hartanya oleh Allah. Apa ya? Dijauhkan dari kefakiran. Ada di hadisnya, ketika Rasulullah menyuruh kita untuk menyambung umrah dan haji, ya, fa innahuma, umrah dan haji itu, ya, yanfinanil fuqra, akan menghilangkan kefakiran atau kemiskinan. Jadi jaminan nih. Barangkali nanti pulang dari haji atau ada modal, ada apa, usahanya berkembang dan sebagainya. Bukan barangkali, kan jaminannya ada dalam Al-Quran. Ya, kedua itu. Ketiga, orang haji itu dosa-dosanya akan diampuni seperti orang-orang yang berpuasa. Karena kalimatnya sama. Ya, barang siapa yang naik haji lalu dia tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak melakukan perbuatan fasik, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya gugur ketika dia pulang haji. Yang keempat, haji itu jaminannya surga. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'u illal jannah. Tidak ada balasannya bagi haji mabrur kecuali surga. Jadi 4 itu yang kita targetkan, bahwa orang haji itu selama masih hidup dan belum meninggal, ketika pulang dari haji, maka dia termasuk orang-orang yang tauhidnya tinggi, anti syirik. Kedua, terhindar dari kefakiran. Ketiga, diampuni dosanya. Dan keempat, dapat surganya. Dapat haji mabrur. Ya Pak ya. Nah, haji mabrur itu ada cirinya. Rasulullah pernah ditanya, apa sih ciri-ciri haji mabrur Rasulullah? Kata Rasulullah, it'amut ta'am wa thayyibul kalam wa ifsya'us salam. Orang haji mabrur itu sering ngasih makan orang, sering sedekah. Yang kedua, dia mulutnya bagus. Yang ketiga, dia itu sering menyebarkan salam, ifsya'us salam. Ya, nah kira-kira begitu. Maka banyak dari kita yang akhirnya harus mereposisi diri kita sendiri. Ayo kita niatkan untuk kita berangkat haji. Gak usah takut antriannya panjang. Ya Allah, saya sekarang mau nyingkirkan sedikit harta saya setiap bulan 10.000 untuk berangkat ke sana. Bantu ya Allah sisanya. Allah bantu, insyaallah. Amin. Jangan pernah tidak mau niatkan saya mau berangkat haji sebelum saya meninggal ini, ya, supaya lengkap apa yang menjadi Islam kita sesuai dengan perintah Allah tadi, udkhulu fisilmi kafah wa la tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Masuklah dalam Islam secara kafah, jangan ikut langkah-langkah setan. Setan selalu membisikkan kita, kamu masih butuh itu loh, rehab rumah, kamu masih butuh ini loh, masih butuh itu loh. Setan bisikin terus semua kebutuhan duniamu, sehingga akhirnya terlupa bahwa kita masih menyempurnakan Islam kita dengan cara menutupnya dengan berhaji setelah kita menjalankan yang lain-lainnya gitu. Maka keterangan ini saya tutup dengan ada doa yang masyhur dari Nabi,
Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Ya Allah, jadikanlah haji kami haji yang mabrur. Doa ini bukan hanya buat Nabi, tapi buat Nabi dan umatnya. Semoga bapak-bapak yang belum berhaji segera diberangkatkan oleh Allah dan dijadikan haji yang mabrur, sehingga bertambah pula calon-calon ahli surga melalui jalur haji ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan atau tambahan, kesanggahan? Ya Pak Busro, silakan. Bapak udah berhaji ya? Alhamdulillah. Yang saya tanyakan, sebelum kita berangkat haji, terus uangnya kita pinjam di bank, Ya. cicil, Ya. kira-kira boleh apa tidak? Ya, itu ada cara baru tentang berhaji dan umroh, yaitu kita dapat dulu jaminan berangkat, lalu kita nyicil setelah pulang. Nah, menurut ekonomi Islam ini makruh ya, karena memang tadi syarat-syarat pertama haji itu hartanya mesti kita miliki secara penuh, tamlikul mulki, tidak boleh berhutang. Nah, tapi hajinya sah hajinya, tapi tergolong makruh gitu, nggak disukai oleh agama ini. Daripada hati bapak nggak tenang juga ketika berangkat, pulangnya tahu meninggal, kan ninggalin utang. Hajinya sah, karena udah nyampe sana sih. Jadi lebih baik kita usahakan dari tangan kita sendiri. Diberi boleh, ya misalnya dikasih sama orang boleh. Jangan sampai kita meminjam. Karena sekarang banyak program haji dan umrah dengan cara kita berangkat dulu, nanti baru kita ditagih tiap bulannya ya, dengan bunga itu, pakai bunga. Ya. Berarti bukan makruh. Kalau bisa hindari, Boleh nanti pas dari KTP. Ya bukan nggak boleh, saya ngeri Pak kalau saya bilang. Nanti masa tegas hukumnya itu ya. Ya makanya kalau bicara hukum kita sebagai ustadz itu kan beristinbat kita. Saya belum pelajari lagi itu, tapi yang jelas itu cara yang oleh para ulama tadi berselisih, karena mazhab Syafi'i kayak Hanafi, tamlikul mulki, kepemilikan hartanya mesti penuh, mesti jelas nanti dia hartanya dikuasai. Misalnya begini, saya punya harta, tapi saya taruh di Pak Rudi, dan Pak Rudi mau mengeluarkan harta itu kalau saya minta, atau kalau jatuh tempo, saya titip doang itu. Nah itu saya udah nggak tamlikul mulki, nggak menguasai harta saya secara penuh, karena harta saya nggak bisa saya kuasai seenaknya, ada di Pak Rudi. Tapi yang dimaksud tamlikul mulki, saya punya kuasa untuk mengeluarkannya kapan aja, dan saya miliki penuh, bukan milik orang lain gitu. Nah itu syarat haji itu Pak. Jadi sebaiknya hindari haji dengan cara berhutang. Itu baru-baru aja Mas tadi. Ya. Baru 5 tahun. Ya, baru-baru kan berarti kalau dulu memang tidak diperbolehkan. Nggak boleh. Mungkin ya aturannya memang nggak ada. Nah ini kan semacam bid'ah dalam agama. Satu kreativitas yang tidak ada kan. Nabi ditanya ketika ada ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan atas manusia wajib mengerjakan haji bagi yang mampu berangkat ke sana. Sabila jalan. Nah, Nabi ditanya, sabila itu apa? Ada 2 tadi. Perbekalan, zadu perbekalan, dan rihlah dan kendaraan. Kalau sekarang disimpulkan bukan itu, disimpulkan sebagai uang untuk membayar pesawat, untuk membayar hotel gitu. Nah, uang ini sebaiknya kita miliki. Kalau nggak mampu, nggak apa-apa. Jadi Pak, kalau Bapak nggak mampu haji, jangan pernah, maaf ya, seperti orang di depan tuh. Saya pernah ngobrol sama tukang beca di depan tuh, di estate. Pak nggak naik haji, saya tanya itu. Lah, saya kan tukang beca. Mana mampu tukang beca berangkat haji? Sejak saat itu Allah jadikan dia nggak mampu, karena dia menghukum dirinya sendiri. Niat aja Pak, niat dulu, niat.
Saya mau haji ya Allah, saya mau haji ya Allah. Tolong tunjukkan caranya ya Allah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Jadi kalau pikiran kita matematik nih. Kalau kita tukang beca, berarti kita penghasilannya segini. Nggak mungkin kan gitu. Nah, matematik Allah nggak ada matematiknya. Ya. Allah dia bisa tulis lima yasha wa yaqdiru lahu. Allah luaskan rezeki orang sesuai kehendaknya, juga harus sempitkan. Tapi ketahuilah, tidak ada perintah dalam agama ini yang Allah kalau kasih perintah kepada kita, tapi Allah nggak kasih kemampuan buat kita, nggak ada. Kalau Allah kasih perintah sesuatu pada manusia, ada potensi manusia itu mampu mengerjakannya, walaupun dengan cara buat tulang atau dengan cara gampang itu terserah Allah. Nah, cara yang tadi satu inovasi dalam agama yang dulu nggak pernah ada di zaman Rasulullah kan, mana ada orang nyicil kemudian nggak ada. Nah, itu yang disebut dengan bid'ah itu seperti itu. Ya, hal-hal baru yang ini kan agama ini kan sarana tapi caranya memberatkan. Ya, memberatkan dalam agama itu kurang baik Pak. Ya. Gitu Pak. Terima kasih banyak. Ya. Kalau menyicil yang di depan tuh Pak, maksudnya kayak kita ke pemerintah sekarang ya. Iya. PRDP. Iya. Terus kita nyicil. Beda, itu nggak utang. Iya. Itu ngumpulin. Walaupun uang itu dipakai buat apa sama pemerintah kita nggak tahu kali ya. Oh iya, udah itu sih. Nah itu urusan dia kali. Iya. Dan baru itu kita tahu nih uang ini sering dipakai yang A, B, C, D gitu kan. Nabung namanya. Iya. Ya, bahkan sekarang sistem gitu ya, nggak bayar full gitu kan ya. Nggak ada yang bayar full. Bayar separuh. Panjar dulu, DP di dulu. beli kursi gitu kan. Beli kursi terus kita nyicil. Iya. Tapi kita kan sedangkan kita sebenarnya nggak menutup mata, kita tahu nih uang kita tuh kadang dipakai sana sini gitu. Begini Pak Rudi. Jadi kita nabung sendiri dulu gitu loh, nabung sendiri di rumah. Ada di bawah bantal. Ya. Begini, itu sama dengan ini. Bapak kepengen sedekah kepada Dede. Tapi Bapak mikir, Dede punya motor. Cocoknya yang kasih Dede, kasih yang lain. Yang mikirnya gitu, sedekah aja. Gitu ya. Iya, biarin dia gitu. Ya. Teruslah. Nah pemerintah begitu, pemerintah kan menghimpun dana dari masyarakat gede banget gitu. Ya akhirnya jadi sukuk, jadi di proyek. Itu urusan dosa-dosa mereka. Yang penting kita niatnya berangkat haji. Itu. Ya, ada lagi Pak? Selamat. Saya mau menanya, banyak sekali saya melihat pada dekat-dekat keberangkatan haji mereka melakukan syukuran. Oh iya. Dan banyak orang, walau bisa tujuannya apa. Saya bertanya karena saya sendiri nggak melakukan. Nah, Walimatus safar. karena biayanya aja bertanya ada hutang segala macam karena memang nggak murah Pak, gitu. Ya. Tambah lagi dengan melakukan syukuran, mengundang orang, meminta doa, dan macam. Nah, apa yang dihukumnya Pak? Ya, kalau itu saya pikir bukan agama Pak. Bukan apa? Bukan ajaran agama itu. Itu adat istiadat. Tradisi. Yang dibungkus dengan agama. Jadi adat istiadat yang dibungkus dengan agama. Taruh kata jangan haji, saya mau keluar negeri, mau studi di luar negeri. Saya undang saudara-saudara, saya pamit ya, terus kita berdoa. Ya seperti itu adat. Dibungkus agama kan nggak wajar begitu, ya kan? Jadi suatu kebiasaan aja. Iya, adat istiadat. Karena ini berkaitan dengan ibadah kita. Iya. Kalau luar negeri ya beda. Iya. Beda kan. Kalau berkaitan dengan ibadah ini sampai-sampai ada suatu pemikiran atau perasaan yang tidak melakukannya tidak afdol. Oh iya, itu beda ya. Kalau bicara perasaan ini kan sumbernya dari keyakinan kata. Bahwa dia yakin dia harus lakukan ini. Iya. Kalau nggak tuh perasaan kagak nongol itu. Iya. Nah, sampai kepada suatu semacam rukun ABCDE-nya pergi ke haji gitu. Nah,
Kalau nggak ngadain acara itu nggak sok gitu kan? Nggak afdol Iya, lagi nggak afdol. sampai Iya. lo mau haji kagak undang-undang lo gitu. Iya. Nah, jadi merupakan suatu rangkaian Iya. ini. Nah, please clarify. Nah, Karena mungkin ada dari kita yang belum haji. If you don't have enough or sufficient money for this, come on, jangan dipaksain. Iya. Maksudnya gitu. ya buat bapak-bapak, anjuran dari saya selaku mubalik dan juga terinspirasi dari Pak Tom tadi, kalau bapak ingin naik haji tidak wajib mengadakan walimatul safar. Ini klarifikasinya, tidak wajib Pak ya, nggak wajib, nggak sunnah juga. Itu itu yang saya tunggu. Iya. Nggak wajib dan nggak sunnah. Enggak, Ya. biasa. Tapi itu adat daripada kesantunan seseorang yang mau berangkat seolah-olah dia nggak balik lagi gitu loh. Itu jadi pakai perasaan seni begitu. Saya mengucapkan selamat tinggal. Ya kalau saya nggak balik lagi titip rumah kayak gitu itu aja. Dan saya bilang tadi itu bukan agama, bukan ajaran agama. Jadi tidak ada syarat orang naik haji mesti pamit gitu kan? Pamit. Yang ada tadi ninggalin bekal ke keluarga. Gitu. Dan memang ini rawan juga untuk dilaksanakan kalau orang yang nggak kuat hatinya, jadi riak. Iya. Jadi ada semacam show off gitu. Ya. Saya tekankan kembali tadi dalam pengamalan ini. Kalau itu bukan wajib, kalau itu Bukan sunnah, bukan agama, dan kita lakukan dalam peribadatan, dalam rangkaian peribadatan. Ya. Apakah ini boleh? Agama bukan, wajib bukan, sunnah bukan. Kecuali mau pergi ke Eropa gitu, beda. Ya. Tapi ini dalam range ibadah. Makanya tadi Pak Tom, saya katakan dia bukan agama, dia adat istiadat. Nah, gimana kita bisa melarang adat istiadat orang berkumpul? Silakan aja berkumpul itu. Adapun kesalahannya mungkin karena itu dibalur seolah-olah ibadah, itu aja. Itu aja. Ini kan bukan wajib, kita udah tetapkan bukan wajib, bukan sunnah. Sehingga yang bukan wajib, bukan sunnah, adat itu jangan dikatakan boleh nggak boleh. Sebabnya kalau kita bubarin nih, ini nggak boleh. Dasarnya apa? Larangannya kan nggak ada. Karena adat itu orang berkumpul. Nah mereka menjadikannya itu sebagai agama, ya udah, itu sesuai keyakinan aja. Tapi nggak dilarang juga. Ya maksudnya kan itu benar kan. Tadi kan pengen dibilang boleh apa nggak boleh. Ya urutan ibadah itu kan bila tidak dilakukan atau tidak dianjurkan agama itu hukumnya haram ya. Itu hukum fikih, ya. Hukum secara hukum Ya. Kalau kita ini kan benar kata Pak Tom, ini urutan ibadah ya. Ibadah itu sudah ada tuntunannya, yang wajib, yang dilarang, yang tidak gitu kan. Kita tinggalkan. Makanya benang merahnya, saya bilang tadi, itu bukan ibadah, bukan agama. Ini adat, adat istiadat. Sekarang gini, misalnya nih, di dalam acara itu nggak ada doa, nggak ada apapun, assalamualaikum pun nggak ada. Tapi orang kumpul, saya mau berangkat haji nih, gimana? Kan nggak apa-apa juga kan? Artinya berarti kesalahannya atau kealpaannya, acara itu diadakan, tapi dibungkus dengan agama itu, baru ada. Itu dari dulu Pak, dari saya kecil juga ada. Iya. Jadi kalau ada Pak, baru dilihat di Jawa Tengah, di Pati, Demak itu, bukan hanya waktu mau berangkat, pulangnya juga pertemuannya syukuran lagi. Istilahnya pertemuan. Iya. Jadi kita ngomong apa? Ya undang-undang mustahil. Saya pikir hati-hati penetapan hukum, karena itu nggak ada hukum di situ. Selain orang berkumpul aja, itu adat mereka itu. Budaya kumpul-kumpul gitu. Itu aja. Kita ada kali pada Indonesia dulu ya. Dan saya tegaskan, kalau kita udah bicara ini bukan agama, bukan ajaran agama loh ya. Jadi maksud saya nggak ada dalam ayat maupun hadis
wahai manusia, wajib kamu untuk mengadakan ini. Berarti udah jangan sebut boleh nggak boleh lagi. Emang udah nggak ada itu. Itu ada perbuatan manusia yang mengedepankan perasaan gitu, perasaan mau berpisah gitu. Dan juga rawannya perasaan pamer. Nah iya. Rawannya di situ. Emang kayak situ jadi gitu. Rawannya itu. Pertemuan udah Iya. gitu. Ada beberapa di MAI ini yang saya lihat waktu itu jor-joran, bro. Saya indah. Wah, pakai tenda, organ tunggal, mau berangkat haji. Ya Pak Indra. Tapi nggak tahu siapa Pak. Jangan disebut namanya dong, nggak enak kita gibah ntar. Tapi Bapak. Iya, selamat. Bisa juga ngalamin Bapak ini Pak. Pak, ini bukan yang masalah dialami. Kalau kembali lagi ke zaman dulu, jarang sekali orang yang pergi haji usia muda. Ya. Pertama, Oh iya. di tahun 52 ini cerita-cerita dari tetangga saya yang sudah pernah berangkat. Iya. Usianya udah cukup. Kedua, berangkat haji itu melalui kapal laut. Iya. Perjalanan yang panjang. 6 bulan. Belum. Bahkan tetangga saya pernah hilang Iya. tahun depan baru pulang. Jadi warga sudah sampai lupa. Baru pulang. Setahun Pak, dia baru ikut pulang tahun berikutnya. Iya. Itu bagian di zaman dulu. Sehingga orang-orang tua kita itu usianya sudah tua. Saya sendiri mengalami kakek saya berangkat haji waktu itu pertama kali pakai pesawat tahun 73. Ditangisi Pak, bahkan dipesan kalau sudah berangkat jangan dibawa kaki ke belakang gitu. Kalau sudah keluar langsung aja, karena Pak itu akan bisa membuat suasana bersedih. Gitu Pak, mengingat usia udah tua, udah 80 tahun mungkin kan, sehingga takut meninggal di sana atau apa, sudahlah keluarga mengikhlaskan, makanya itu diadakan suatu Iya, boleh bersabar. Tapi sekarang kan udah modern, mau sekarang berangkat sampai juga kan udah ada masalah. Iya. Dan yang jelas masyarakat Indonesia tahu bahwa itu hanya ada. Dari zaman dulu sudah tahu itu ada. Iya, tradisi. Nah. Dan ini juga Pak Tom, ini perlu diketahui ya, kata-kata walimah itu pesta, itu hanya untuk nikah. Walimatul urs namanya. Jadi kenapa disebut dengan urs ars tuh? Karena begini, setiap ada laki-laki berkata kubiltu nikah, saya terima nikahnya, itu mereka berdua nih pengantin menyatukan rahim Allah. Jadi mawaddah warahmah bersatu, sehingga malaikat di atas bersyukur di Baitul Maqmur. Mereka mengadakan pesta itu, namanya walimatul urs. Selain itu, nggak ada kata-kata walimah untuk yang lainnya. Di Indonesia ditambah walimatul khitan buat sunatan, walimatul safar buat haji itu. Jadi ada yang dicampur dibawain nama agama gitu. Ya kan? Iya Pak, ini betul Pak Hendra, Pak Haji. Jadi orang dulu kalau berangkat haji kan udah tua-tua semua, kopernya gede-gede, naik kapal laut. Jadi anggapan orang-orang yang nganter nembes 2 truk sama 3 beca kan, sama periuk gitu. Dadah nih, maksudnya ya udah deh, udah diambil sama Allah gitu kan. Nah, makanya ada acara itu. Tapi pulangnya yang repot, karena pulangnya bawa oleh-oleh kan. 1 butir kurma, plastik, tasbih, sama sejadah. Itu juga adat Pak, itu adat. Walaupun itu sedekah untuk orang, tapi kan memberatkan, ya kan? Ada jam-jam dapat. Iya, dia itu tetangga dia RT 4 aja 400. Berapa ya gitu. Jadi banyak hal-hal intrik-intrik tambahan-tambahan yang bukan agama. Tapi dibawain sama agama gitu. Gitu Pak. Ada lagi ya? Ya Pak Haji. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Haji yang perlu saya ingin tahu pengertiannya. Ya. Kita pengen sekali baik umroh maupun haji. Iya. Sedangkan kita belum mampu. Iya. Tapi kita merasa saya lihat sekali pengen berangkat umroh maupun haji. Kita kan istilahnya kita dapat warisan. Iya. Warisan dari orang tua. Iya. Nah itu kita mendapatkan warisan itu, dan warisan itu
warisan itu ternyata kita jual yang mulia lagi. Yang mulia Wahyu ini. Warisan itu kita jual, sudah kita jual, berarti uang kan sudah siap untuk berangkat umroh maupun haji. Nah tiba-tiba kita niatnya lain. Daripada kita buat haji untuk umroh, rumah saya belum bagus, lebih baik saya buat renovasi rumah. Nah, itu apa memang itu belum dapat panggilan atau memang gimana ya Pak? Ya itu yang disebut dengan godaan setan Pak, dengan bisikan setan tuh. Dan itu kita udah niat Iya. Jadi warisan untuk berangkat umroh dan haji, tapi akhirnya buat betulin rumah kan. itu persis seperti yang dibilang Nabi. Nabi pernah bilang begini, wahai orang-orang yang tajir, orang yang pedagang, yang kaya-kaya, bersegeralah kamu berangkat haji sebelum datangnya kamu sempit, kamu sakit, dan kamu punya kebutuhan-kebutuhan lain. Nah itu. Jadi penekanannya prioritaskan hartamu untuk haji dulu, baru pikirin rumah, rehat, anak mau bayar semester segala macam itu. Prioritaskan haji. Ini perintah Rasulullah. Jadi yang tadi itu bapak digoda tuh aduh, ini belum kelar nih rumahnya daripada. Berarti memang belum dapat panggilan ya? Ya panggilan, sebenarnya panggilan itu sampai sekarang bergema Pak. Iya tuh Pak. Panggilan sampai sekarang bergema karena Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim wa azim fil nasi fil hajj, dan panggil. Jadi setiap saat nih kita nih ada hidayah dari Allah. Ayo berangkat. Cuman kitanya aja yang kurang persiapan, yang kurang niat. Maka niatnya perlu azam, niat berteguh hati pengen berangkat, minta tolong sama Allah. Gitu Pak Haji. Ya sudah tentang dan niat sekali ya udah. Kita warisan kita jual. Akhirnya begitu Pak kita batalkan aja lah. Nah itu dia, batal itu niatnya jadi kendor. Niatnya kendor. Banyak yang begitu Pak Haji, bukan hanya 1-2 orang. Iya, yang nggak cuma Pak Haji, Pak Wahyu Widiana juga. Iya. Ustaz, kalau niat kayak gitu kita mendahulukan diri kita sendiri atau kita ajak asalnya mengutamakan diri kita sendiri supaya bisa berangkat dulu, atau mengutamakan keluarga juga? Enggak, diri sendiri. Nah kalau dilakukan seperti mohon maaf ya, seperti almarhum gitu kan, dia mengutamakan ibu saya berangkat dulu, sedangkan dia nggak, mungkin saking cintanya sama ibu saya, dia nggak berangkatin dulu tuh, sedangkan dia sampai meninggal tuh nggak berangkat. Karena dulu memang ngumpulin ya dari beli bangunan gitu kan, ngumpulin. Tapi akhirnya mama dulu yang berangkat tuh. Haji itu kewajiban pribadi Pak Rudi, seperti sholat. Jadi duluan aja. Duluan. Nanti insya Allah tolong lagi untuk istri. Iya, jadi ada mama dulu yang berangkat. Iya. Karena mungkin agama bapak saya kan kurang juga nih, mama lebih pintar gitu kan. Oh. Jadi dia ada mau berangkatin mama dulu gitu kan, karena ngumpulin kan, orang ngumpulinnya cukupnya sedikit dulu. Iya. Masih berapa juta itu tahun 93 itu 90-an tuh berangkat. Ada mama dulu yang berangkat. Setelah itu ya bapak. Pokoknya utamakan diri sendiri dulu. Jadi utamakan. Iya jelas dong. Kemampuan manis totoan, kemampuan diri sendiri. Kalau bapak udah lega hartanya, ya semua ditraktir aja, anak semua berangkat ke sana. Kalau enggak ya diri sendiri dulu. Dan ilmu yang terbatas pun gak ada masalah Pak Ji. Apa? Dan ilmu terbatas mungkin gajinya belum bisa ngaji banget atau gimana? Makanya ada manasik. Iya, ikuti manasiknya untuk ilmunya, ya. Jadi kita Nanti ada beberapa bid'ah yang mesti dihindari di haji itu, misalnya kan bapak sering lihat ada dari pemerintah kasih buku tawaf pertama baca ini, tawaf kedua baca, nggak ada itu bacaan itu, nggak ada. Ada yang zikir-zikir dan di rukun yamani Rabbana atina fid dunya hasanah. Zikir lagi subhanallah. Jadi bacaan-bacaan yang dibikin itu bukan bacaan dari Rasulullah itu. Ya. yang di buku. Ya, hindari bacaan-bacaan yang kita dibebani sama itu, pakai kalung, bukunya dikalungin, baca gitu. Belum nabrak kejut apa. Ya, kesandung.
Pokoknya yang disuruh oleh Rasulullah ketika kamu tawaf itu subhanallah, alhamdulillah, sampai rukun yamani. Rukun yamani itu antara sudut Ka'bah dengan apa bukan dengan apa? Yang warna hijau itu ya. Hajar Aswad. Antara pintu Ka'bah itu rukun yamani. Nah di situ Rabbana atina fid dunya hasanah. Habis selesai itu Allah bismillah Allahu akbar. Gini lagi kalau kita jauh dari itu muter lagi. Jadi bacanya sederhana. Begitu pula waktu sa'i. Nah, adapun ada doa khusus sa'i di Bukit Safa dan Marwah nanti khusus tuh. Waktu juga minum air zam-zam juga khusus doanya. Jadi jangan berat-berat naik haji itu. Yang berat memang fisiknya mesti bener. Kalau saya kesana sekarang ya bingung. Sa'inya begitu, pengkor ya kan susah gitu. Nah, mumpung Bapak masih normal nih, monggo berangkat. Ya, insyaallah semua dirahmati Allah. Amin. Mari kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.